Halo, selamat pagi anak-anak. Jumpa lagi dengan Mr. Musa. Pagi ini kita akan mulai diskusi kita. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan. Kami ucap syukur untuk segala kebaikan Tuhan. Pagi ini kami akan mulai diskusi. Tuhan berkati kami. Tuhan tolong kami untuk mengerti firman yang akan kami dengar. Tuhan, setelah siap dengan segenap hati kami, pikiran kami, Tuhan bimbing melalui firman yang kami baca dan renungkan pada pagi hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Anak-anak, pagi ini devosi kita. Kalian sudah siap? Sebelum Mister lanjut, siapkan Alkitabnya ya, siapkan hati. Kita akan baca firman Tuhan. Selamat pagi semuanya. Mister harap semuanya bersuka cita. Bacaan Alkitab pagi ini dari Hakim-Hakim 14 ayat 4. Hakim-Hakim 14 ayat 4. Tetapi, sudah temukan ayatnya? Kita baca sama-sama. Tetapi ayahnya dan ibunya tidak tahu bahwa hal itu daripada Tuhan asalnya. Sebab memang Simpson harus mencari gara-gara terhadap orang Filistin. Karena pada masa itu orang Filistin menguasai orang Israel. Anak-anak, Simpson ini tinggal berbatasan dengan wilayah orang-orang Filistin. Ketika Simpson menjadi dewasa, Simpson jenuh bergaul dengan teman-teman sebangsanya dan akhirnya dia keluar dari wilayah Israel dan seringkali bertemu dengan orang-orang Filistin. Nah, anak-anak, dalam pertemuannya dengan orang Filistin, suatu hari di Timna, Simpson berkenalan dengan seorang gadis Filistin dan menyukainya dan ingin menjadikan gadis Filistin itu sebagai istrinya. Nah, Simpson di sini telah melanggar perjanjian dengan Allah yang harusnya dia tidak boleh bergaul dengan bangsa-bangsa yang tidak menyembah Allah, apalagi menikah dengan mereka. Karena keinginannya, ini Simpson mengatakan maksudnya ini kepada orang tuanya. Awalnya orang tua Simpson terkejut dan keberatan dengan keinginan Simpson. Namun, karena Simpson terus mendesak orang tuanya, pada akhirnya mereka mengikuti kemauan Simpson. Nah, boleh tidak anak-anak kalau seperti itu? Nanti temukan jawabannya di akhir. Simpson dan kedua orang tuanya pergi untuk melamar gadis Filistin ini. Dalam perjalanan, Simpson berjalan sendiri, kemudian bertemu dengan seekor binatang buas. Namanya singa. Binatang buas itu singa. Dan Tuhan menyertai Simpson sehingga dengan kekuatannya, Simpson bisa mencabik-cabik singa itu seperti mencabik-cabik seekor kambing. Hebat ya Simpson ini. Nah, dengan hal ini, Simpson tahu akhirnya bahwa Tuhan memanggilnya dan memberikan kekuatan kepadanya untuk mengalahkan musuh-musuhnya. Namun, Simpson merahasiakan pertarungan dengan singa kepada orang tuanya. Pesta pernikahan Simpson berlangsung selama 7 hari. Wah, lama juga ya. Mungkin anak-anak akan mendengarnya dan merasa aneh. Kok bisa pesta pernikahan berlangsung selama 7 hari? Nah, anak-anak, hal ini sudah menjadi biasa bagi orang-orang zaman itu untuk mengadakan pesta pernikahan selama 7 hari. Dalam pesta itu, Simpson bermain teka-teki dan memberikan teka-teki itu kepada teman-temannya. Teka-teki itu adalah dari yang makan keluar makan, dari yang kuat keluar manisan. Simpson memberikan waktu 7 hari untuk mereka menjawab teka-teki itu. Kalau mereka gagal dan tidak bisa menjawab, maka masing-masing dari mereka harus memberikan pakaian lenan dan pakaian kebesaran kepada Simpson.
Sebaliknya, kalau mereka berhasil, Simson akan memberikan barang-barang yang sama. Yaitu apa? Pakaian lenan dan kebesaran. Nah, ketika waktu sudah hampir habis, waktunya, maka teman-teman Simson mendatangi istri Simson dan mengancam akan membakar dia dan semua keluarganya. Ya, ini perbuatan yang tidak baik ya, jika istrinya tidak dapat memberikan jawaban yang benar kepada mereka. Nah, karena ketakutan, maka istri Simson terus memujuk Simson supaya memberitahukan jawaban teka-teki itu kepadanya. Mula-mula Simson menolak, tapi karena istrinya terus menangis, akhirnya Simson memberitahukan juga. Karena tipu daya orang-orang Filistin itu, Simson sadar bahwa orang-orang Filistin itu sebenarnya adalah musuhnya. Kemudian Simson yang disertai Tuhan pergi ke Askelon dan membunuh 30 orang Filistin dan mengambil dari mereka pakaian. Mengambil dari mereka pakaian dari ke-30 orang tersebut diberikan kepada mereka yang telah berhasil menjawab teka-teki Simson. Nah, anak-anak, dari cerita ini bisakah kamu menjawab beberapa pertanyaan ini? Pertama, di manakah gadis Filistin yang disukai Simson itu tinggal? Masih ingat? Lalu, yang kedua, bagaimana sikap ayah dan ibu Simson terhadap pilihan Simson itu? Oke. Nah, anak-anak, apa yang kita pelajari hari ini? Pelajaran bagi kita hari ini, dari cerita Simson ini, bahwa ketika kita meminta sesuatu kepada papa, mama, kepada orang tua kita, dan orang tua tidak menjawab permintaanmu, atau tidak dapat memenuhi keinginanmu, maka apa yang kita lakukan? Bersikap yang baik, dengan tetap menghormati keputusan orang tua. Orang tua tentu sangat mengasihi kita dan tahu yang terbaik untuk kita, untuk anak-anaknya. Kita tidak bersungut-sungut dan marah, apalagi merengek kepada orang tua ketika keinginan kita tidak dipenuhi oleh orang tua kita. Selamat. Ini renungan kita pada hari ini. Selesai ini, selamat bergabung, selamat belajar. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk firman-Mu hari ini. Boleh mengajarkan kami untuk selalu taat kepada-Mu ya Tuhan. Menghormati orang tua kami. Dan kami diajarkan untuk tidak merengek, tidak bersungut-sungut ketika permintaan kami tidak terpenuhi. Tuhan tolong kami agar kami melakukan apa yang Tuhan kehendaki melalui firman-Mu pada pagi hari ini. Berkati kami dalam kegiatan belajar kami hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Sampai jumpa anak-anak. Tuhan memberkati kita semua. God bless.